Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bejo Lestari dengan NIM 190009050. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa poin-poin mengenai penerapan design thinking di sekolah. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu design thinking. Design thinking atau rancangan berpikir adalah pendekatan yang berpusat kepada manusia untuk menemukan solusi atau masalah yang dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Secara lebih luas, bisa digunakan dalam sektor bisnis dan pendidikan saat ini. Metode ini dikembangkan dengan basis penelitian, gagasan, dan draft rancangan yang sejalan dengan umpan balik dari objek belajar. Metode ini dijalankan di bawah gagasan tentang proses pembuatan produk dan layanan yang harus cukup fleksibel untuk bisa beradaptasi dengan situasi kehidupan sesungguhnya. Metode ini sudah digunakan di berbagai cakupan disiplin ilmu selama beberapa tahun, sehingga memiliki cukup bukti untuk digunakan sebagai konsep pemahaman dan alat pembelajaran pedagogis. Design thinking dapat digunakan oleh guru untuk mendukung siswa lebih aktif, lagi sebagai warga negara global untuk memberikan solusi atas masalah di kehidupan sesungguhnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan guna mencapai pendidikan abad 21 adalah dengan menerapkan design thinking pada proses pembelajaran. Awalnya, design thinking diterapkan oleh para desainer dalam menciptakan produk dengan pendekatan human-oriented. Namun, dalam perkembangan design thinking digunakan dalam bidang lain seperti dunia bisnis, pengembangan produk, sosial, budaya, keputusan politik, kebijakan, hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. Design thinking juga diterapkan dalam bidang pendidikan. Contoh yang populer adalah design thinking for educators. Design thinking dalam proses pembelajaran merupakan pola pikir dan pendekatan untuk pembelajaran, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dalam praktiknya, proses desain adalah kerangka kerja terstruktur untuk mengidentifikasi tantangan, mengumpulkan informasi, menghasilkan solusi potensial, menyempurnakan ide, dan menguji solusi. Desain berpikir dalam diterapkan secara fleksibel kepada peserta didik di semua mata pelajaran melalui pembuatan sebuah proyek pembelajaran yang dapat didesain oleh guru sehingga akan melahirkan proses pembelajaran yang inovatif. Pendidik memiliki tantangan unik untuk mengajar dan membimbing generasi pengganti di masa yang akan datang, di mana mereka akan menjalani profesi-profesi baru yang saat ini belum ada. Namun, proses design thinking akan membantu pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan profesi di masa mereka. Dalam menerapkan design thinking dalam proses pembelajaran ini, dapat menggunakan metode Project Based Learning atau sering disebut PBL dengan langkah-langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, discovery, yang kedua, interpretation, yang ketiga, ideation, yang keempat, experiment, dan yang kelima, evolution. Apa itu discovery? Discovery adalah memahami meneliti masalah yang telah disampaikan oleh guru, atau lebih tepatnya guru memberikan tantangan kepada siswa dalam bentuk sebuah permasalahan. Peserta didik dibantu oleh guru secara bersama-sama memahami dan meneliti masalah yang telah disediakan oleh guru sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari. Peserta didik diminta untuk memahami dan meneliti permasalahan yang diberikan melalui sumber-sumber materi yang ada, baik melalui buku pembelajaran, internet, ataupun sumber lainnya. Sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi dari satu sumber, dan pengetahuan peserta didik akan lebih luas. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan interpretation? Interpretation merupakan menghubungkan titik-titik masalah dalam penelitian,
Guru mengarahkan peserta didik untuk menghubungkan suatu permasalahan yang mereka temukan sehingga masalah akan semakin mengerucut supaya lebih mudah dan menyusun tahap penyelesaian dan masalah yang telah diberikan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan ideation? Ideation merupakan menghasilkan dan memperbaiki ide tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Peserta didik dirangsang untuk mencari atau menggali ide baru dalam menyelesaikan masalah yang telah mereka temukan, dan guru memiliki tugas untuk mengarahkan siswa supaya siswa mampu mengeluarkan ide-ide kreatif mereka tetapi sesuai dengan koridor permasalahan yang ada. Selanjutnya, apa yang dimaksud experimentation? Experimentation merupakan menguji ide-ide peserta didik, berkolaborasi dengan orang lain, mendapatkan umpan balik. Peserta didik melakukan eksperimen atau percobaan untuk menguji ide mereka. Dalam melakukan langkah ini, diharapkan siswa saling berkolaborasi satu sama lain sehingga komunikasi antara mereka dapat berjalan dengan baik. Dalam tahap ini, guru bertugas memberikan feedback atau umpan balik dari percobaan yang siswa buat sehingga dapat lebih terarah, dan peserta didik pun mendapatkan masukan-masukan dalam mengembangkan eksperimen yang mereka lakukan. Dan yang terakhir mengenai evolution. Apa itu evolution? Evolution merupakan menarik kesimpulan dan mengembangkan ide-ide peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik akan menarik kesimpulan dari semua tahap yang telah mereka lakukan, dan di tahap ini juga peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan ide-ide baru yang telah mereka dapatkan kepada rekan-rekannya sehingga dalam kelas akan terdapat beberapa ide baru yang akan siswa kembangkan ataupun mencari inspirasi baru yang dalam menyelesaikan masalah yang mereka temukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.